Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhibbuddin dan Handrian Franciscus Selain akan mempresentasikan PT Multistrada Arah Sarana Tbk atau disingkat dengan MASA dan MIK Lain. Latar belakang: kegiatan produksi merupakan salah satu fungsi utama dari sebuah perusahaan. Melalui kegiatan ini, segala bentuk sumber masukan input perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran output yang memiliki suatu nilai tambah perusahaan. Agar kegiatan produksi tersebut dapat berjalan dengan sebaik mungkin, maka diperlukan suatu pengendalian terhadap produksi. Di antaranya adalah penjadwalan produksi. Dalam suatu perusahaan industri, penjadwalan diperlukan dalam mengalokasikan tenaga operator, mesin, urutan proses, pembelian material, dan sebagainya. PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MSAS) adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, di mana perusahaan ini memproduksi ban mobil dan ban motor dengan jenis dan model yang cukup beragam. Di antaranya adalah Achilles, Crossa, dan Strada, yang merupakan produk ban andalan dari PT Multistrada Arah Sarana. Dari ketiga produk ban tersebut masing-masing memiliki ukuran, model, jenis, dan kriteria yang berbeda-beda. Untuk saluran distribusi dan penjualan yang dilakukan oleh PT Multistrada Arah Sarana ini biasanya dilakukan ekspor ke Asia, Timur Tengah, Eropa, Australia, Afrika, dan Amerika Serikat. Dalam pengumuman Michelin mengungkapkan akan menggelar tender offer untuk membeli seluruh sisa saham MASA di harga yang sama. Dengan harga pembelian 80% saham sesuai dengan aturan pasar modal Indonesia, Michelin akan membayar akuisisi ini dari dana internal. Akuisisi Multistrada merupakan peluang bagi Michelin untuk memperluas operasional di Indonesia, negara berpenduduk terpadat di Asia Tenggara, dan langsung mendapatkan kapasitas produksi yang kompetitif dan berkualitas tanpa menciptakan fasilitas manufaktur baru, kata Jean Dominique Senard, Chief Executive Officer of the Michelin Group dalam pengumuman akuisisi. Multistrada memiliki kapasitas produk lebih dari 180.000 ton ban. Memanfaatkan keahlian teknisinya, Michelin akan secara bertahap mengubah produksi ban mobil penumpang Tier 3 ke merek Tier 2 Michelin Group, sehingga memungkinkan lebih banyak produksi Tier 1 di pabrik Asia lain dan mendukung pertumbuhan permintaan volume Tier 2 di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Selain akuisisi 80% saham MASA, Michelin akan mengakuisisi 20% saham PT Penta Arta Impresis. Lewat akuisisi saham perusahaan retail ini, Michelin akan mendorong pemasaran dan penjualan merek-merek Michelin Group di Indonesia. Kami bangga dengan pencapaian Multistrada dan kami yakin Michelin adalah partner ideal untuk membawa Multistrada ke era pertumbuhan dan sukses untuk keuntungan stakeholder dan para pegawai, kata Peter Tanuri, Chief Executive Officer Multistrada. Menurut hitungan Michelin, Multistrada termasuk 20% saham Penta dan 50 hektar lahan yang tersedia memiliki nilai perusahaan hingga 700 juta US dollar, mewakili 6,3 kali EBITDA dalam 12 bulan hingga 30 September 2018. Produsen bahan ini memperkirakan potensi sinergi manufaktur penjualan dan pembelian akan mencapai hingga 70 juta US dollar per tahun dalam 3 tahun setelah akuisisi. Pengertian akuisisi. Akuisisi ini merupakan langkah untuk menguasai perusahaan atau entitas bisnis lain melalui pembelian saham. Berbeda dengan merger yang prosesnya menggabungkan dua perusahaan menjadi satu. Pada praktik akuisisi, dua perusahaan tetap berdiri sendiri. Hanya saja kepemilikan yang berubah dari pemilik lama kepada pemilik baru. Dengan demikian, pengertian akuisisi bisnis adalah
mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Pengambil alihan itu dapat berupa kepemilikan saham maupun aset. Tujuan akuisisi. Dilakukan akuisisi dalam bisnis ada 4, yaitu pertama, meningkatkan pangsa pasar, yang kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan, yang ketiga, menguatkan dominasi pasar, yang keempat, menguatkan bisnis inti. Klasifikasi akuisisi dalam bisnis. Ada beragam jenis klasifikasi akuisisi bisnis. Berikut ini ragamnya. Yang pertama, berdasarkan objek akuisisi. Ditinjau dari objek akuisisi berikut klasifikasi akuisisi bisnis. Ditinjau dari objek akuisisi berikut ini klasifikasi akuisisi bisnis. Yang pertama, akuisisi saham merupakan akuisisi melalui pembelian saham perusahaan. Dalam hal ini, pembeli hanya memiliki penguasaan secara saham saja. Akuisisi aset yang merupakan akuisisi ini dilakukan pembelian aset perusahaan. Yang kedua, berdasarkan jenis usaha. Dilihat dari perusahaan yang menjadi target akuisisi, klasifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi horizontal adalah melakukan pengambil alihan perusahaan yang memiliki lini bisnis yang sama. Dengan begitu, tujuan akuisisi ini untuk meningkatkan penguasaan pangsa pasar. Yang kedua, akuisisi vertikal merupakan akuisisi untuk mengambil alih perusahaan yang memiliki keterkaitan usaha. Sebagai contoh, perusahaan A yang bergerak di bidang produksi tekstil mengakuisisi perusahaan B yang bergerak di bidang logistik. Harapannya, dengan akuisisi tersebut, proses distribusi barang akan lebih lancar. Akuisisi lain adalah yang pengambil alihan yang sama sekali tidak terkait dengan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan sepatu mengakuisisi perusahaan kelapa sawit. Kedua perusahaan tersebut memiliki lingkup bisnis yang berbeda. Tujuan akuisisi ini adalah untuk memperkuat portofolio perusahaan. Sejarah terbentuknya akuisisi. Dengan diakuisisi hingga 87,59% dari modal ditetapkan perseroan oleh Compagnie Générale des Établissements Michelin pada 6 Maret 2019. Michelin telah menjadi pengendali atas perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK tentang pengambil alihan perusahaan terbuka. Dewan Direksi berharap dan optimis tahun 2019 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi karena Michelin akan mentransfer secepatnya pengetahuan khusus, keahlian dan teknologi kepada perseroan dalam rangka peralihan lini produksi dari ban tier 3 menjadi ban tier 2. Tim integrasi telah ditunjuk untuk memfasilitasi transisi pasca akuisisi dan memastikan keberhasilan integrasi perseroan. Berpengalaman di bidangnya, dan memastikan keberhasilan integrasi perseroan ke dalam grup Michelin. Michelin sebagai pabrikan ban kelas dunia asal Prancis yang sangat berpengalaman di bidangnya, telah mempersiapkan rencana besar untuk perseroan dengan menerapkan strategi yang lebih tepat sasaran untuk dapat membuat kemajuan lebih baik lagi bagi perseroan. Pasar domestik akan tetap menjadi salah satu tujuan utama mengingat besarnya potensi pasar dalam negeri, besarnya populasi motor di Indonesia, dan pertumbuhan penjualan ban motor setiap tahunnya masih membuat pasar ban motor sebagai primadona untuk digarap.
Dengan meningkatkan kapasitas produksi ban motor dan hadirnya produk baru yang sesuai dengan market serta jaringan penjualan yang tepat, maka perseroan yakin target penjualan ban motor akan terpenuhi. Selain itu, aturan pemerintah yang memperketat produser impor ban dengan dikeluarkannya Permendag Nomor 5 Tahun 2019 sebagai revisi atas Peraturan Menteri Perdagangan Mendag Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/MDAG/PER/11/2016 dan yang mulai berlaku 1 Februari 2019 juga diharapkan akan terus meningkatkan posisi produsen ban dalam negeri. Pasar ekspor juga akan tetap menjadi prioritas karena penyumbangan 70% pendapatan perseroan. Berbagai area kunci seperti Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa akan terus difokuskan sebagai tujuan utama penjualan ban ekspor. Selain itu, perseroan juga bermaksud untuk terus melakukan penetrasi pasar yang memperluas jaringan di pasar baru yang memiliki potensi melalui produksi perseroan yang ada dengan terus mengembangkan produksi baru untuk memperluas jaringan pasar yang ada sekarang. Aktivitas pemasaran akan terus difokuskan untuk mengembangkan pangsa pasar di area tersebut. Kegiatan-kegiatan promosi akan menyasar kepada pengembangan jaringan penjualan yang diharapkan akan meningkatkan pangsa pasar. Profil PT Multistrada Arah Sarana Tbk masa. Perusahaan PT Multistrada Arah Sarana Tbk disingkat Masa Perseroan adalah produsen ban di Indonesia yang sebelumnya didirikan dengan nama PT Oboran Perkasa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 63 Tahun 1988. Perseroan memproduksi ban kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 baik merek sendiri, Achilles dan Crossa maupun off-take dengan area pemasaran di pasar domestik dan ekspor. Dengan pabrik yang luas dan didukung teknologi modern. Pada awal berdiri tahun 1988, Perseroan mendapat bantuan teknis dari Pirelli Italia dan dilanjutkan oleh Continental GmbH. Jerman. Kesuksesan bisnis perseroan dimulai pada tahun 2004 sejak diambil alih oleh PVPX V111 PT Indomeka Jayatma. Melalui kepemimpinan manajemen baru tersebut, sejarah perseroan mulai mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan restrukturisasi dan konversi pinjaman menjadi ekuitas yang kemudian dilanjutkan dengan penawaran umum saham perdana Initial Public Offering atau IPO, mendapat tambahan dana segar dari IPO dan pinjaman sindikasi. Perseroan saat itu langsung meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Presentasi tersebut menjadi tonggak sejarah kesuksesan perjalanan masa ke depan. Visi dan misi PT Multistrada Arah Sarana Tbk. Visi sebagai pemimpin dan trendsetter dalam industri ban. Misi untuk membuat dunia lebih baik dan sejahtera. Profil Michelin. 2 April 2011 adalah awal dari perjalanan baru bagi Michelin, di mana kantor komersial PT Michelin Indonesia resmi dibuka di Jakarta. Bukan hanya awal perjalanan bagi Michelin, tetapi juga bagi konsumen dalam merasakan sebuah pengalaman baru, yakni mobilitas yang lebih baik di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Michelin Indonesia menawarkan produk dengan kualitas yang tinggi pada segmen tertentu, yaitu ban pada mobil penumpang, truk ringan, dan truk dan bis. Visi dan misi Michelin. Menurut Jean Charles,
visi dan misi mengenai pentingnya standar keamanan tertinggi yang di jalan raya dengan mencetak teknik-teknik ahli berstandar internasional. Para konsumen otomotif di Indonesia dapat berkendaraan dengan aman dan nyaman. Hal ini juga merupakan upaya kami untuk meningkatkan customer experience serta layanan yang berkualitas. Dampak melakukan akuisisi. Merger dan akuisisi diharapkan memberikan dampak jangka panjang bagi para pemegang saham. Namun dalam penelitian ini, merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan publik baik akuisisi internal maupun eksternal setelah diuji dengan statistik ternyata tidak memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan para pemegang saham. Kelemahan penelitian ini adalah menguji dampak jangka panjang hanya dengan menggunakan metode size and beta adjusted abnormal return yang dikemukakan oleh Dimson and Mars pada tahun 1983, tidak membandingkan dengan metode penilaian yang lain. Oleh karena itu, perlu ada penelitian lebih lanjut untuk menguji kebenaran hasil penelitian ini dengan menggunakan metode yang lain, seperti dengan pendekatan capital assets, pricing, models, atau metode yang lain. Kesimpulan. Adapun kesimpulan berisi ditarik dari analisis pembahasan yang telah dilakukan adalah berdasarkan hasil-hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang peristiwa akuisisi memiliki dampak terdapat kemakmuran pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi. Hasil uji ISSN 1410 sampai 2420 Sutrisno dan Sumasri, dampak jangka panjang merger dan akuisisi terhadap pemegang saham di 208 JAAI volume 8 nomor 2 Desember 2004 menunjukkan bahwa kemakmuran bisa bernilai positif yang menunjukkan peningkatan dan bisa pula bernilai negatif yang menunjukkan penurunan. Hasil-hasil pada akuisisi internal dan eksternal memberikan hasil yang sejalan, di mana nilai terhitung tidak banyak menunjukkan nilai yang signifikan. Artinya, dampak peristiwa terhadap kemakmuran pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi dalam jangka panjang tidak signifikan secara statistik. Yang kedua, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam AAR dan CAR perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi antara akuisisi internal dan akuisisi eksternal. Hasil-hasil uji T ini juga memberikan arti bahwa adanya akuisisi internal maupun eksternal pada saham ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal ini AAR dan CAR perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Dalam hal ini AAR, akuisisi internal menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan akuisisi eksternal. Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara kumulatif yang dilihat dari nilai CAR menunjukkan akuisisi eksternal lebih tinggi dibandingkan dengan akuisisi internal. Namun demikian, pada kedua jenis akuisisi ini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam nilai AAR dan KR saham perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi antara sebelum dan sesudah dilakukannya merger dan akuisisi. Hasil ujian T ini juga memberikan arti bahwa adanya merger dan akuisisi pada saham ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal ini dalam hal nilai AR dan CAR sahamnya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.